Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibni Majah, bahwasanya beliau bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Kata Nabi, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Nah, ini kalau bicara di dalam fikih ya, salah satunya adalah yang disebut sebagai al-muhbitat, wa hiya ma tubtilu thawabas shaum, yaitu yang termasuk apa-apa yang membatalkan pahala puasanya. Jadi puasanya tetap sah, hanya tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya karena ada hal-hal yang termasuk di dalam al-muhbitat. Nah, ini dijelaskan bahwasanya yang termasuk hal-hal yang membatalkan pahala puasa ini merujuk kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Dailami, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khamsun yuftirna shaim, al-kadzib wal ghibah wan namimah wan nazru bisyahwah wal yaminul kadzibah. Kata Nabi, ada 5 hal yang bisa merusak puasanya atau membatalkan pahala puasanya. Yang pertama adalah al-kadzib, yaitu berbohong, wa huwal ikhbaru bi ghairil waqi', yaitu mengabarkan sesuatu yang bukan pada kenyataannya. Ngoroh kalau kata orang Betawi bilang, dia berbohong. Ya, seperti sekarang ini ya banyak juga orang-orang yang pada berbohong, ya, katanya minyak goreng, jual minyak goreng katanya mahal, minyaknya langka, padahal mah ada diumpetin. Berarti dia bi ghairil waqi', ngoroh itu namanya. Ya, kalau puasa begitu modelnya, maka batallah pahala puasanya. Lalu yang kedua adalah al-ghibah. Ghibah wa hiya dzikruka akhakal muslim bima yakrahu walau kunta shadiqan. Ghibah itu adalah engkau menyebutkan, ya, saudaramu semuslim, ya, membicarakan saudara semuslim, bima yakrahu, dari apa-apa yang dibenci, walau kunta shadiqan, sekalipun itu benar tapi kita ngomongin di belakangnya, ini ghibah. Maka ketika lagi puasa ghibah, ya, ngomongin orang, maka batal pahala puasanya. Puasanya tibang lapar doang sama aus, cuman kagak dapat pahala apa-apa. Lalu yang ketiga adalah an-namimah, wa hiya naqlul kalam bi qasdi iqa'il fitnah, yaitu namimah yang mengadu domba. Ya, begitu ucapannya itu naqlul kalam, omongan sini dibawa ke sono, omongan sono dibawa kemari, ya, bi qasdi iqa'il fitnah, dengan maksud bahwasanya akan menjatuhkan fitnah kepada yang lainnya sehingga terjadi perpecahan. Nah, ini namimah, mengadu domba, juga termasuk yang membatalkan pahala puasa kita. Lalu wan nazru bisyahwah, ya, memandang dengan syahwat sekalipun yang dilihat itu adalah yang halal baginya, ya, karena memandangnya dengan syahwat maka pahala puasanya menjadi batal sekalipun yang dilihat istri kita.
Ya, istri kita itu halal sama kita. Tapi ketika lagi puasa, ya, memandang istri dengan syahwat, maka ini membatalkan pahala puasa kita. Lalu bagaimana kalau memandang yang haram? Ya apalagi yang mandang yang halal aja dengan syahwat batal, apalagi memandang yang haram, ya, yang bukan istri kita, kita liatin. Nah, walaupun tanpa syahwat, maka batal pahala puasa kita. Nah, yang terakhir adalah al-yaminul kadzibah, ya, yaitu sumpah palsu. Ya, dia bersumpah agar supaya orang lain percaya kepada dia, akan tetapi sebetulnya sumpahnya adalah palsu. Ya, ini banyak juga nih orang-orang yang bersumpah tetapi sumpah palsu. Contohnya para pejabat tuh. Ya, para pejabat pada bersumpah, sumpahnya pakai Al-Qur'an lagi. Saya bersumpah akan mengemban amanah ini dengan sebenar-benarnya. Pas udah jadi korupsi, ya, uang rakyat diambil. Nah, ini dia bersumpah, tetapi sumpahnya sumpah palsu. Bahkan ketika itu bersumpah dengan atas nama Al-Quran, justru malah dia mengkhianati sumpahnya. Yang model begini, ya pahala puasanya kagak ada dan dilaknat juga karena bersumpah atas nama Allah, akan tetapi tidak menepati sumpah yang sudah dia ucapkan. Oleh karena itu, para jamaah sekalian, mari kita jaga puasa kita. Jangan sampai puasa kita seperti yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Sayang sekali, karena kita udah capek-capek nahan lapar, haus, nggak makan, nggak minum, kagak dapat apa-apa, karena ada hal-hal yang merusak puasa kita. Mudah-mudahan senantiasa dijaga puasa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa-puasa kita menjadikan diri kita sebagai pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.